Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, kita di sini akan belajar tentang gerak benda, gaya, dan hukum Newton. Di sini ada yang tahu nggak apa itu gerak benda, gaya, dan hukum Newton itu? Kita bahas materi ini lebih lanjut. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi pertama, ada gerak benda. Di sini ada pengertian gerak benda. Jadi, gerak benda adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda. Dari tempat awal sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukannya terhadap benda lainnya. Baik mau perubahan kedudukan yang menjauhi ataupun yang mendekati. Seperti roda sepeda dapat bergerak dengan mudah saat pedalnya didayuh. Roda sepeda bergerak dengan cepat. Sekarang doronglah meja belajar kamu, bandingkan dengan gerakan roda sepeda. Apakah cepat roda sepeda atau meja belajar kalian? Nah, jadi tentu saja yang lebih mudah bergerak itu roda sepeda lebih mudah bergerak. Benda mudah bergerak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan itu pengertian yang pertama ya teman-teman. Macam-macam gerak benda terbagi 5 ya teman-teman. Yang pertama, menggelinding. Menggelinding adalah bergerak dengan cara berputar sambil berpindah. Contohnya, benda yang dapat menggelinding adalah bola, kelereng, dan lain-lain karena memiliki bentuk yang bulat. Dan yang kedua ada jatuh. Benda yang pasti bergerak ke bawah yang disebut jatuh. Pada benda yang jatuh, kedudukannya benda berubah letaknya dari atas ke bawah. Contohnya seperti buah kelapa yang lepas dari pohonnya dan daun yang jatuh dari tangkainya. Yang ketiga ada memantul. Memantul adalah gerak berbalik arah suatu benda yang elastis yang mengenai benda keras. Benda yang dapat memantul antara lain seperti bola tenis, bola sepak, bola basket, bola voli, dan lain-lain. Ada juga benda yang merupakan bidang pantul yang buruk seperti kapas, kasur, busa, dan air. Baik teman-teman, selanjutnya ada D, mengalir. Benda cair yang bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cairan seperti gerak air yang disebut mengalir. Contohnya adalah aliran air sungai yang bergerak benda yang mengalir bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah arum jeram. Dan yang E, berputar. Berputar melakukan gerakan berpusing atau bergantian arah seperti berputar. Benda umumnya berputar pada prosesnya. Perputaran yang makin cepat dapat menimbulkan energi yang semakin kuat. Contohnya adalah gangsing, kincir, terus roda sepeda. Itu kan. Baik teman-teman, yang selanjutnya yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Gerak suatu benda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor benda, ukuran benda, permukaan benda. Yang pertama ada bentuk benda. Bentuk benda ada bermacam-macam. Ada benda yang berbentuk lingkaran, kotak, dan segitiga. Bentuk suatu benda dapat mempengaruhi gerakannya. Misalnya, roda sepeda mudah bergerak. Roda berbentuk lingkaran, benda yang berbentuk lingkaran mudah gerak. Demikian juga dengan bola-bola yang berbentuk bulat sehingga mudah menggelinding. Jadi, benda yang berbentuk bulat atau lingkaran mudah gerak daripada benda yang berbentuk kotak ataupun segitiga. Dan yang kedua ada B, ukuran benda. Ukuran benda ada ukuran besar ataupun ukuran kecil. Ukuran yang suatu benda dapat mempengaruhi gerak. Bola sepak berukuran lebih besar daripada bola pingpong, dan bola pingpong berukuran lebih kecil daripada bola sepak. Pingpong juga lebih ringan daripada bola sepak. Jadi, benda yang berukuran kecil dan ringan lebih mudah bergerak daripada benda yang besar dan berat. C, ada permukaan benda. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus.
Jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Benda yang permukaannya halus lebih mudah bergerak daripada benda yang permukaannya kasar lebih lambat. Karena benda yang permukaannya kasar, gaya geseknya juga lebih besar daripada benda yang permukaannya halus. Bentuk permukaan benda mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar, semakin benda itu semakin sulit menggelinding. Begitu pula sebaliknya, gesekan yang berdasarkan antara benda dengan permukaan akan menyebabkan gerak berbeda, akan menyebabkan gerak beda karena lebih lambat. Contohnya seperti sepeda di jalan yang beraspal lebih mudah bergerak atau lebih mulus untuk berjalan dibandingkan dengan bersepeda di jalan yang berbatuan, akan lebih lambat lagi berjalannya. Dan permukaan sempit, nah kecepatan jatuh benda dapat berbeda walaupun terbuat dari bahan yang sama ataupun berbobot yang sama. Pula hal ini terjadi karena luas permukaan benda yang bergesekan dengan udara yang berbeda. Nah, teman-teman, untuk pengertian kedua yaitu gaya. Pengertian gaya. Gaya merupakan dorongan ataupun tarikan dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah maupun merubah bentuk benda. Gaya juga dapat mengakibatkan benda yang mulanya bergerak menjadi diam untuk mengukur nilai gaya yang terjadi pada suatu benda. Nah, kita dapat menggunakan alat ukur neraca pegas seperti dinamometer. Nah, ada rumusnya juga teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, gaya tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, ada F sama dengan M titik A, keterangannya F sama dengan gaya dalam kurung N, M sama dengan massa dalam kurung kilogram, dan A sama dengan percepatan dalam kurung M per S2. Dan di sini ada A, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang memiliki arah berlawanan dengan arah gerak ataupun arah kecenderungan gerak benda gitu. Nah, gaya gesek juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada gaya gesek statis dan ada juga kinetis. Loh, kenapa berbeda? Jadi, gaya gesek statis bekerja pada benda diam, dan sementara gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Seperti ada juga dirumuskan di sini ya, yaitu persamaan gaya gesek Fs plus sama dengan USXN, P sama dengan UKXN. Keterangannya plus sama dengan gaya gesek statis XN, P sama dengan gaya gesek kinetis XN, N atau US sama dengan koefisien gesek statis, UX sama dengan koefisien gesek kinetis, N gaya normal, N. Baik teman-teman, mungkin ini pengertian terakhir dari saya, hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ini kemudian dijadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas pengetahuannya. Penjelasan lebih rincinya terkait pengetahuan hukum Newton 1, 2, ataupun 3 bisa dilihat ya teman-teman di internet, di buku, di majalah-majalah yang ada pengertian hukum Newtonnya. Karena kan emang waktunya dikasih 13 menit, jadi mungkin saya akan memberikan contoh satu
Untuk hukum 1 Newton, ya jadi untuk penjelasan yang 2-3-nya bisa dicari, bisa dipelajari. Jadi contoh hukum 1 Newton itu ketika kita sedang naik mobil yang melaju dengan kecepatan konstan. Ketika mobil tersebut mengerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan secara otomatis. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yaitu benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka gaya yang sedang dialami akan terdorong ke depan. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus hukum 1 Newton juga, saat sesuatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam. Dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan dan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Keterangannya adalah Fr sama dengan resultan gaya kali N, Xn. Seperti itu, teman-teman. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya sedang tahap pembelajaran. Terus mohon maaf jika ada omongan saya yang kurang berkenan atau pembahasan yang kurang dimengerti. Mungkin saya juga sedang tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.